Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak Soli dan Solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih sehat dan tetap semangat ya. Kakak Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik 3A, tema 1, subtema 3, yaitu pertumbuhan dan perkembangan hewan. Teman-teman, pernahkah melihat kucing? Tentunya sudah pernah ya. Di rumahnya mungkin ada yang punya kucing, ada yang punya tidak. Teman-teman, selain manusia yang tumbuh dan berkembang biak dengan cara melahirkan, ternyata kucing juga tumbuh dan berkembang biak dengan cara melahirkan. Kucing mengalami pertumbuhan yang berubah mulai dari anak kucing sampai kucing dewasa. Coba perhatikan bagaimana pertumbuhan kucing di bawah ini ya. Yang pertama di sini gambar kucing yang baru lahir. Yang kedua bayi kucing, setelah itu mulai berumur, mulailah sampai dewasa. Di sini ada 6 proses ya sampai disebut dengan kucing dewasa dan bisa berkembang biak. Yang bisa berkembang biak itu adalah hanya kucing dewasa. Setelah melihat ini, sekarang coba kamu tulis apa perbedaan kucing bayi sampai kucing dewasa ya. Tulis di buku tulis. Selanjutnya yaitu, pernahkah kamu melihat ayam? Ternyata ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki 2 paruh loh dan bernapas dengan paruh-paruh. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuknya mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tumbuh bertambah besar. Ayam mengalami pertumbuhan. Teman-teman, ternyata di ayam ini ada pelajaran ciri-ciri makhluk hidup, yaitu membutuhkan makanan dan minuman dan mengalami pertumbuhan. Teman-teman, proses pertumbuhan ayam itu yang pertama itu mulai dari telur ayam menetas, setelah itu menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Teman-teman, yang bisa berkembang biak itu, yang bisa bertelur itu adalah hanya ayam dewasa. Selanjutnya, teman-teman, tahukah apa saja jenis hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur? Yang pertama adalah ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua unggas, yang ketiga bebek, yang keempat cicak, yang kelima burung dan yang lain-lain. Selanjutnya yaitu, coba kita lihat gambar di bawah ini. Teman-teman sudah tahu belum ini gambar apa? Hebat sekali. Ini adalah gambar katak. Ini adalah gambar katak. Kita akan mempelajari bagaimana dan proses katak itu pertumbuhannya bagaimana. Teman-teman, ternyata katak itu mulai dari telur katak loh. Mulai dari telur katak, setelah itu menjadi kecebong tanpa kaki, dan yang ketiga kecebong dengan kaki, dan yang keempat katak muda, dan yang kelima adalah katak dewasa. Teman-teman sudah pernah melihat katak kan? Katak itu hidup di air dan di darat. Katak bertelur di air. Telur menetes menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang. Berudu lalu berkembang menjadi katak berekor. Setelah katak berekor, kemudian tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa hidup di air dan bisa juga hidup di darat. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Teman-teman sudah tahu kan? Ternyata katak itu selain ayam, ternyata katak itu berkembang biak juga dengan bertelur ya. Selanjutnya yaitu, selain katak, teman-teman, selain katak ternyata nyamuk berkembang biak dengan cara bertelur juga.
Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih banyak jenis serangga di sekitar kita. Ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Sarang nyamuk biasanya berada di genangan air. Nyamuk berkembang biak mulai dari telur. Telur nyamuk menetes menjadi jentik-jentik. Setelah jentik-jentik, baru ia tumbuh berubah menjadi pupa. Setelah menjadi pupa, barulah nyamuk terbang ke udara dan menjadi nyamuk dewasa. Berarti nyamuk yang ada di sekitar kita itu adalah nyamuk dewasa. Kalau yang masih jentik-jentik berarti belum bisa ya. Selanjutnya, coba kamu temukan persamaan gambar pertumbuhan hewan di bawah ini, teman-teman. Yang sebelah kiri ada apa ya? Sebelah kiri teman ini adalah gambar kupu-kupu. Yang kedua adalah lalat. Teman-teman, pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu itu yang pertama mulai dari telur, yang kedua jadi ulat, yang ketiga kepompong, dan yang terakhir adalah kupu-kupu. Prosesnya bertahap ya. Kupu-kupu itu awalnya dari telur menjadi ulat, kepompong, dan kupu-kupu. Selanjutnya yang di sebelah kanan ini gambar apa ya? Ini adalah gambar lalat. Lalat itu ada prosesnya juga, teman-teman. Ternyata lalat itu berkembang biak yang pertumbuhannya mulai dari telur juga loh. Lalat itu yang pertama dia menjadi kepompong atau pupa. Yang pertama dia menjadi telur. Setelah itu telur ya. Setelah itu menjadi larva. Setelah itu menjadi kepompong atau pupa, dan yang terakhir adalah lalat dewasa. Berarti prosesnya sama ya, sama-sama pertumbuhannya mulai dari telur. Selanjutnya perkalian. Kita masuk matematika ya. Teman-teman, sudah tahu belum apa itu perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang dengan bilangan yang sama. Contohnya di sini. Bebek-bebek milik paman sedang bertelur. Telur-telur diletakkan di 3 wadah. Setiap wadah berisi 12 telur bebek. Berapa banyak bebek seluruhnya? Untuk menjawabnya coba kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Ini ada telur, satu wadah itu sebanyak 12 ya, setiap wadah ada 12 telur. Berarti ini ada 3 wadah, berarti kita tempatkan satu wadah 12, satu wadah lagi, wadah yang kedua 12, wadah yang ketiga 13. Jadinya penjumlahannya bisa kita kerjakan seperti ini. 12 tambah 12 tambah 12 jumlahnya adalah 36. Penjumlahan berulang di atas dapat ditulis dalam bentuk perkalian, yaitu 3 kali 12. Jawabnya adalah 36. Contoh lainnya, perkalian juga dapat dihitung dengan cara mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Setelah itu hasilnya dijumlahkan. Contoh yang pertama yaitu 16 kali 4. Untuk mencari hasilnya, kita bikin cara seperti ini ya. 16 kali 4 yaitu angka 16 sama dengan 10 tambah 6. 10 tambah 6 berapa, teman-teman? 10 tambah 6 adalah 16. Kemudian kalikan setiap bilangan penyusun dengan kalikan setiap bilangan penyusun dengan 4. Makanya bilangan penyusunnya ada berapa? Bilangan penyusunnya adalah 10. Dan di sini ada contohnya 4 kali 10 sama dengan 40. 4 kali 6 24. Jadi kita tambahkan 40 tambah 24 adalah 64. Jadi 16 kali 4 adalah 64.
Contoh yang kedua yaitu 156 dikali 3 dengan cara yang sama, yaitu 156 yang 100-nya kita tulis 100 ditambah 50 ditambah 6. Kemudian kalikan dengan bilangan dengan 3. Berarti 3 kali 100 adalah 300, 3 kali 50 adalah 150, 3 kali 6 adalah 18. Jadi 156 dikali 3 sama dengan 463. Contoh selanjutnya yaitu perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Seperti ini contohnya, 156 dikali 3. Untuk bilangan pengalian, kita kalikan yang pertama satuan. Satuan dengan satuan, satuan dengan puluhan, satuan dengan ratusan. Contoh yang pertama adalah 3 kali 6 sama dengan 18. Ditulis 8, simpan 1 di ratusan, berarti di atas angka 5 ya. Selanjutnya 3 kali 5, 15. 15 tambahkan 15 tambah 1, di atas 5 tadi ada 1 kan tersimpan, berarti 15 tambah 5, 15 tambah 1 adalah 16. Tulis 6, simpan 1 di ribuan. Selanjutnya 3 kali 1 adalah 3, tambahkan 3 tambah 1 sama dengan 4, tulis 4. Jadi jumlahnya 156 dikali 3 adalah 463. Pada perkalian berikutnya berlaku sifat pertukaran. Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama. Contohnya di sini adalah 3 kali 4 dan 4 kali 3. Berapa jumlahnya? 3 kali 4 bisa kita tulis angka bilangnya 4-nya 3 kali. Contohnya di sini 3 kali 4 bisa kita tulis 4 tambah 4 tambah 4, jumlahnya ada berapa? Ada 12. Untuk 4 kali 3 kita tulis 3-nya 4 kali. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3, jumlahnya adalah 12. Berarti jadi 3 kali 3 sama 43, jumlahnya sama yaitu 12. Sifat pertukaran pada perkalian dapat digunakan untuk mempermudah menghitung hasil pekerjaan. Contohnya 15 kali 8 sama juga dengan 18 kali 5. Jumlahnya tetap sama yaitu 90. 5 kali 10, 5 caranya ya. 5 kali 10, 50. 5 kali 8, 40. Untuk mencari jumlahnya, kita tambahkan 5 kali 10 jawabnya 50, 5 kali 8 adalah 40, jadi kita tambahkan 50 tambah 40 adalah 90. Jadi jumlah dari 15 kali 18 atau 18 kali 5 adalah 90. Contoh selanjutnya yaitu 13 kali 3. 3 atau 3 kali 13. Bisa kita tulis 13 tambah 13 tambah 13, jumlahnya adalah 39. Cara yang kedua yaitu 3 kali 13, yaitu pertama kita tuliskan dulu 13. Hasil dari jumlah 13 adalah 10 ditambah 3. 10 ditambah 3, setelah itu 3 kali 10 berapa? 30. 3 kali 3 adalah 9. Kita jumlahkan 30 tambah 9 adalah 39. Contoh yang ketiga yaitu 36 kali 15. Yang pertama kita kalikan adalah kita kerjakan bagian satuan. 6 kali 5 berapa teman-teman? 6 kali 5 adalah 30. Tulis 0, simpan 3 di ratusan. 5 kali setelah itu 5 kali 3, 15 tambahkan 3 simpanan yaitu 15 tambah 3 adalah 18, makanya kita tulis 180. Setelah itu kita kerjakan yang di sampingnya. 1 kali 6, 6, tulis 6. 3 kali 1, 3.
Setelah itu baru kita tambahkan 180 ditambah 36 adalah 540. 180 tambah 36 adalah 540. Berarti hasil dari pengalian 36 kali 15 adalah 540. Contoh selanjutnya adalah 125 dikali 5. 125 kita tulis 100 tambah 20 tambah 5. Setelah itu kita kalikan jumlah penyusunnya, yaitu 5 kali 100 500, 5 kali 20 100, 5 kali 5 25. Setelah itu baru kita tambahkan 500 tambah 100 tambah 25. Jumlahnya adalah 625. Sekarang coba kita kerjakan soal di bawah ini. 12 kali 8. 12 kali 8 atau 8 kali 12. 8 kali 2 atau 2 kali 8 adalah 16. Kita tulis 6, kita simpan angka 1 di atas 1 atau ratusan. Berarti 8 kali 1, 8 tambah 1, 9. Berarti jumlah dari 12 kali 8 adalah 96. Contoh yang kedua yaitu 17 kali 4 atau 4 kali 17. 4 kali 7 berapa? 4 kali 7 adalah 28. Kita tulis 8, simpan angka 2 di atas 1. Setelah itu kita kalikan 4 kali 1, 4 tambah 2 simpanan di atas 1, yaitu 4 tambah 2. 4 tambah 2 jumlahnya adalah 6. Berarti jumlah 17 kali 4 adalah 68. Teman-teman sudah tahu kan pertumbuhan dan perkembangbiakan kelinci. Sekarang, apakah kamu tahu bagaimana cara perkembangbiakan kelinci? Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Kelinci membutuhkan makanan dan minum. Kelinci dewasa dapat berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertubuh kecil dan berambut halus. Sejak lahir hingga dewasa, tubuh kelinci tidak berubah bentuk, hanya ukurannya saja yang berubah. Selanjutnya itu pengamalan Pancasila. Nyamuk adalah salah satu jenis serangga. Selain nyamuk, masih banyak jenis serangga di sekitar kita. Contohnya yaitu ada capung, kupu-kupu, dan juga belalang. Nina gemar sekali membaca buku tentang kupu-kupu. Dari buku tersebut, Nina jadi tahu berbagai jenis kupu-kupu dari seluruh dunia. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang sangat indah. Berbeda dengan Nina, Deli lebih suka membaca buku tanaman bunga. Meskipun berbeda buku kegemaran, mereka sering membaca buku bersama. Nina senang mendengarkan cerita Deli tentang tanaman bunga yang ia baca. Deli juga senang ketika menunjukkan gambar jenis buku-buku yang sangat disukainya. Nina dan Deli saling menghargai kegemaran masing-masing. Sikap menghargai mereka itulah yang membuat mereka tetap rukun. Setelah mendengarkan cerita di atas, jawab pertanyaan di bawah ini ya. Apa perbedaan Nina dan Deli? Apa yang dilakukan Nina dan Deli untuk menghargai perbedaan mereka? Yang ketiga, apa manfaat sikap tersebut? Seandainya jika kamu memiliki perbedaan dengan temanmu, bagaimana cara kamu menghargai perbedaan yang ada? Contoh yang kedua yaitu pengamalan Pancasila. Sebelum memulai kegiatan, Nina selalu berdoa. Di sekolah, Nina dan teman-teman juga selalu berdoa sesuai agama masing-masing sebelum memulai belajar. Teman-teman Nina memiliki latar belakang agama yang berbeda-beda. Cara berdoa mereka tentunya berbeda-beda juga. Walaupun berbeda-beda, Nina dan teman-teman tetap berteman dengan baik. Mereka tetap saling menghargai. Sikap ini menciptakan kerukunan di kelas. Suasana belajar pun menjadi lebih baik, tenang, dan menyenangkan. Terus bagaimana cara menghargai temanmu jika ada yang berbeda agama? Jawab ya.
Oke, teman-teman, mungkin pelajaran tematik hari ini dengan subtema pertumbuhan dan perkembangan hewan cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami dan bermanfaat. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.